Hai semua, senang berjumpa dengan kalian. Perkenalkan, namaku Anita Marta Hutagalung. Panggilan sayangnya Oni. Oni itu sebenarnya singkatan dari Opung Nita. Artinya si Anita ini sudah jadi opung-opung ya. Oni sudah jadi nenek dari 2 cucu. Selama ini Oni aktif menulis di Facebook. Nama akun Facebook Oni sama ya, Anita Marta Hutagalung. Dan aku merasa bersyukur, merasa senang karena di dunia Facebookan teman Oni ada 5.000 ditambah followers sekitar 60.000 lebih gitulah ya kan. Dan banyak sekali yang menyarankan supaya aku itu bikin konten YouTube. Dan ini adalah video pertama Oni. Kombur-kombur kita kali ini akan membahas masalah kenakalan remaja atau anak nakal. Karena apa? Karena banyak sekali komen-komen atau pertanyaan yang masuk ke Oni ya, yang menanyakan masalah kenakalan remaja. Nah, seperti ini. Oni, kenapa sih anakku sekarang menjadi anak yang pembangkang? Ada yang bilang, Oni, gimana sih caranya supaya anakku bisa seperti anak Oni, baik dan penurut? Lalu Oni, anakku sekarang beda dengan masa kecil. Sekarang dia lebih pelawan dan nakal. Kira-kira begitulah ya. Banyak sekali intinya menanyakan kenapa anaknya nakal. Manalah aku tahu kenapa anak kalian nakal. Kenal pun aku tidak sama anak kalian. Macam mana bentuk anak kalian pun aku tak tahu. Macam mana dia masa kecilnya, kemudian lingkungan tempat dia tumbuh, itu Oni tak paham ya kan. Karena masa tumbuh kembang seorang anak di masa kecil itu berpengaruh kepada bagaimana dia di masa remaja dan dewasa nanti. Menurut Oni sebetulnya ya, setiap anak yang lahir ke dunia ini semua itu sama. Semua baik adanya, ya. Dia seperti kertas putih ini, ya, bersih dan polos, ya. Jadi, kita sebagai orang tua yang mengisinya, mewarnainya gitu. Jadi kita mau bikin apa, ya itulah hasilnya. Kalau misalnya Oni warnai merah, ya merahlah anakku. Kalau misalnya aku bikin belang-belang, ya belang-belanglah dia. Demikian juga pendidikan yang diterima anak sejak dini itu besar pengaruhnya pada saat dia nanti di masa remaja dan dewasa. Nah, di sini orang sering salah kaprah ya. Mereka menganggap bahwa pendidikan anak itu dimulai pada saat anak TK atau PAUD. Sebenarnya pendidikan terhadap anak itu dimulai bahkan saat bayi dalam rahim ibunya. Itulah sebabnya penting bagi seorang ibu yang sedang dalam keadaan hamil itu dijaga perasaannya, dijaga emosinya, dijaga mentalnya. Karena suasana hati dan mental seorang ibu itu berhubungan langsung ya, connect langsung terhadap janinnya. Jadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dengan istri, misalnya suaminya kasar gitu ya kan, suka bertengkar setiap hari, itu berpengaruh besar terhadap kondisi janin ya. Janin itu bisa jadi stres sehingga terganggu perkembangannya. Menurut penelitian yang Oni baca, otak dan indera pendengaran bayi itu sudah mulai berkembang walaupun masih dalam rahim ibunya. Jadi dia bisa merasakan apa yang terjadi di luar dunia dia. Jadi kalau seorang perempuan hamil yang punya suami yang sabar, yang pengertian, itu luar biasa ya. Berarti anak di dalam kandungannya juga tidak pernah stres ya. Dia akan tumbuh sehat lahir dan batin. Apalagi kalau punya mertua yang baik dan tidak cerewet ya, itu sangat membantu. Tetapi kalau punya mertua yang kayak Raja Herodes ya, kayak Kanjeng Mami, taunya merepet aja kerjanya ya, semua salah, itu bisa stres.
Jadi pesan Oni kepada para mertua dimanapun berada, kalaupun kau tak suka sama menantumu, karena menantumu tidak sesuai dengan yang kau impikan, ya mungkin setiap orang kan punya impian ya, ada mertua yang kepingin menantunya itu orangnya cantik, tinggi, putih, melepak, terus orang kaya ya, orang kaya warisannya banyak, habis itu sekolahnya tinggi, titelnya banyak, terus pegawai negeri pula gitu ya kan. Namanya juga cita-cita ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau kenyataannya yang dapat menantu hanya biasa-biasa saja ya, mungkin dapat menantu sangge-sangge, habis itu tak pegawai pula, ya sudahlah, ya terima sajalah karena itu pilihan anakmu, itu cinta-cintanya anakmu begitu. Jadi kita harus menerima. Karena yang hidup, yang berumah tangga juga kan bukan kita. Kalaupun kau kecewa ya wajar ya. Tapi perlu diingat juga, ada sih perempuan yang cantik, tinggi, putih, melepak, terus kaya raya, karena orang tuanya kaya raya, dia juga kaya raya ya. Sekolahnya tinggi, titelnya banyak berderet-deret. Habis itu dia pegawai negeri pula, dapat golongan bagus pula, itu ada. Tapi, kalaupun ada, pertanyaannya, emang dia mau sama anakmu? Ya tengok juga lah model anakmu kayak mana. Maksudnya biar adil gitu loh. Ya kan, biar seimbang. Kalau ada pun yang cantik, putih, melepak, kaya raya, pegawai negeri kayak gitu ya, dicarinya pula lah yang pantas sama dia. Kan gitu. Suka tidak suka, kalau menantumu lagi hamil, jagalah sedikit perasaannya ya. Seperti yang Oni bilang tadi, kalaupun kita tidak suka nengok mamanya, tapi kita harus ingat gitu kan, pakai logika. Yang dikandung menantumu itu adalah cucumu, anaknya dari anakmu. Di mana-mana seorang nenek itu pasti sayang sama cucu, itu udah pasti ya. Nah, kalau kau kepingin cucumu itu tumbuh sehat lahir batin, terus nanti sekolah juga dia pintar, maka sayangilah cucumu itu sejak masih di kandungan ibunya. Dengan cara apa? Dengan cara ia jaga perasaan mamanya. Nah, pesan Oni untuk para suami ya. Kalau seorang mertua tidak suka sama menantu, itu biasa. Dalam arti kata karena menantunya itu kan bukan dia yang memilih. Tapi kalau seorang suami tidak menyayangi istrinya, nggak tahu lah aku di mana pemikirannya. Kalau kau tidak sayangi anak orang, ngapailah capek-capek kau kepek dia dulu. Habis waktu, habis tenaga, habis uang, ya kan? Sampai pesta besar-besaran, bahkan mengutang. Dulu kalian itu kan karena saling sayang, saling mencintai, sampai akhirnya kan kawin. Nah, sudah jadi suami istri, apalagi istri dalam keadaan hamil, kenapa nggak disayang? Kalaupun istri mau menjengkelkan, ya memang kayak gitu orang hamil. Bawaannya kayak gitu, uring-uringan, semua serba salah. Ini salah, itu salah. Maklumi saja. Seharusnya kalian kasihan lihat istri kalian, ya kan? Sudahlah dia menahan mual-mual muntah-muntah, harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi, apalagi yang sudah bekerja, apalagi yang mau ke ladang lagi, angkat air, macam lah, masak ya. Segala tetap bengek rumah tangga dia yang urus. Kalau dia agak-agak merepet, itu ya maklumi saja, ya. Ingat, di dalam perutnya itu ada anakmu, itu aja diingat. Kalau kau kepingin anakmu menjadi anak yang sehat, ya kau jagalah baik-baik. Menjaga anak itu dengan menjaga perasaan ibunya. Menyayangi anakmu itu dengan menyayangi ibunya. Aku bersyukur punya suami yang sabar. MH itu penyabar luar biasa ya. Waktu aku nggak bunting aja pun ya sabar nengok aku. Apalagi waktu aku bunting. Soalnya aku tiap hari muntah ya kan. Kalau orang biasa itu ngidam paling sampai 3 bulan, 4 bulan ya. Nah, Oni 9 bulan setiap hari aku muntah-muntah. Besok mau melahirkan, hari ini aku masih muntah-muntah. Buah dari kesabaran MH itu terlihat dari anak-anak kami ya. Karena aku di masa hamil tidak merasakan stres, maka ketiga anakku saat masih bayi itu jadi baik, tidak rewel, anteng gitu. Masa pertumbuhannya itu sangat baik. Saat balita juga anak-anakku dalam keadaan sehat ya kan, lasak, aktif bergerak,
tidak rewel, tidak cengeng. Pokoknya enak aja gitu, tidak menyusahkan. Itu makanya Oni bilang besar sekali pengaruhnya jika janin sejak masih dalam kandungan itu dalam keadaan anteng, tenang. Itu keuntungannya banyak sekali. Yaitu tadi, dia tidak menyusahkan kita gitu. Terus kalau masa janinnya baik, terus waktu bayi baik, dan balita juga baik, waktu masa remajanya kayak mana ya. Anak Oni saat remaja ya sama anak kalian. Ya ada nakal-nakalnya juga, dan aku rasa itu wajar ya. Bahkan kenakalannya aku tulis loh di buku. Tunggu ya. Oh ini. Aku tulis di buku kayak gini lah cara aku mengajar anak ya. Itu ada di, nah ini, di halaman 51. Anak nakal ya. Anak nakal. Nah, di buku Oni ini Oni ceritakan ya kenakalan anakku itu. Kenakalannya Boy, anak nomor 1 Boy, nomor 2 Leo, nomor 3 Meon ya. Boy gimana, Leo gimana, Meon gimana. Kenakalan anak di masa remaja itu kan bagian dari proses mencari jati diri. Sebagai orang tua, kami juga pernah mendapat surat panggilan dari guru BP sekolahnya Boy ya. Terus aku kompromi sama MH ya. Ini ada surat panggilan Pak dari sekolahnya Boy. Siapa kita yang pergi gitu. Dan MH memutuskan dia yang pergi. Sepulang dari sekolah aku tanya, Pak emang anakmu salah apa sih sampai kita disuruh datang ke sekolah gitu. Terus menurut MH ya kan, kata gurunya, Boy itu suka terlambat. Terus di sekolah suka ribut. Terus melawan guru. Habis itu sekolahnya kotor ya. Asbesnya itu penuh bekas tepak-tepaknya bola gitu. Jadi mungkin habis pelajaran olahraga, lonceng masuk ke kelas, Boy bawa bolanya masuk dan main bola di kelas gitu ya, tendang-tendang bola sampai kena asbes. Terus gimana? Aku bilang kan ya sudah, tadi Boy sudah dinasihati di kantor BP dan Boy sudah buat surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mendengar cerita suamiku, aku cuman bilang begini, oh begitu. Udah gitu aja. Apakah setelah itu kami panggil Boy, kemudian menasihatinya, kemudian memarahinya, kemudian memberikan wejangan-wejangan supaya dia bertobat dan hidup lebih baik gitu? Swear enggak. Kami enggak ada ngomong apa-apa tentang itu sama Boy. Kenapa? Karena aku merasa Boy yang buat kesalahan itu sudah dia pertanggungjawabkan ya. Dia sudah mendapat hukuman. Dia sudah mendapatkan sanksi sosial di sekolahnya ya. Itu buktinya temannya lagi belajar, dia malah di kantor BP ya dinasihatin gitu. Terus secara peraturan dia juga sudah laksanakan ya. Dia sudah berjanji tidak mengulangi lagi. Ya sudah, aku rasa aku nggak perlu lagi lah marah-marahi dia di rumah gitu ya kan, buat apa gitu. Karena apa? Karena aku memposisikan diriku sebagai Boy ya. Seandainya aku jadi dia gitu, aku duduk di kantor BP, dimarahi di depan BP, di depan bapaknya gitu kan. Itu kan ada perasaan malu, perasaan sedih, perasaan menyesal begitu. Nah, perasaan yang dirasakan itu sudah cukup menghukum dirinya gitu. Jadi nggak perlu aku tambah-tambahin lagi. Apakah kenakalan Boy itu membuat aku malu? Menganggap itu sebagai aib? Enggak tuh gitu. Malu gimana ya? Terus terang aku nggak malu gitu. Apanya yang malu? Bukan berarti aku menyepelekan kesalahannya, bukan. Ya kan kita lihat salahnya juga kan gitu. Dia bangun kesiangan, ya terlambat lah pulang ke sekolah ya kan. Lalu yang dia lasak-lasak, bandal, terus ngotori kelas itu kan dia sudah janji tidak akan mengulanginya lagi, ya kan? Terus melawan guru terus. Aku rasa dia punya alasan lah kenapa dia melawan guru tersebut, ya. Kenapa guru yang lain tidak dilawan? Kenapa cuma guru yang satu itu yang dia lawan? Kan berarti ada sesuatu. Tapi kalau dia lawan semua guru, ya kan semua guru dia lawan, nah itu baru lawak pening, ya kan? Udah gila, aku rasa anakku ini kan gitu. Tapi itu bukan hal yang memalukan lah, itu hal yang biasa. Jadi aku tidak perlu terlampau reaktif. Makanya aku tidak marah sama Boy. Itu alasanku ya.
Oni tidak mau marah sama anak bukan karena aku tak pandai merepet. Pandai kali pun kalau aku merepet, ya kan. Tapi kalau aku jadi mama yang egois, pasti aku bilang kayak gini. Memang dasar anak gak ada otak. Memang anak kimak kau ya, kurang ajar kau, bikin malu orang tua saja kau. Mama orang dipanggil ke sekolah itu karena anaknya juara, dapat hadiah. Ini kau dipanggil orang tua kau ke sekolah gara-gara kenakalan kau. Jadi apa kau? Bikin malu orang tua aja kau. Memang dasar kurang ajar, anak setan. Tuh kan? Pandai Nyoni merepet. Tapi buat apa, ya kan? Awak bilang dia kurang ajar. Awak mamanya, berarti awak yang kurang ajar. Awak bilang dia anak setan, berarti awak setannya, ya kan? Makanya sebelum marah sama anak, koreksi diri kita dulu, ya kan? Kita udah kayak mana kali rupanya. Alasan kedua kenapa aku tidak marah, dibandingkan kenakalan Boy dengan kenakalanku, jauh kali lah, ya kan? Boy masih segitu nakalnya. Kalau mamanya, cobalah kalian bayangkan, ya kan? SMP aku harus pindah sekolah. Karena apa? Karena nyaris dipecat. Aku ada 2 pilihan, dipecat atau segera memindahkan diri. Ya cepat-cepatlah opungku nyuruh aku pindah. Kesalahanku dianggap sudah terlampau fatal, ya. Kalau soal cabut itu sudah langganan lah, itu sudah bolak-balik, ya, sampai guru BP aja udah bosan. Terus melawan guru, terus begaduh, ya, berantem aja kerjaku. Udah itu uang SPP pun habis ku bikin, ya kan, kumbat. Terus ketahuan merokok di kantin. Pokoknya banyak kali lah daftar dosaku sehingga tidak termaafkan lagi. Tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga aku harus hambus dari sekolah itu karena sudah dianggap sebagai virus, ya, daripada merusak siswa-siswa lainnya, kan. Rusak generasi muda bangsa. Makanya si Anita itu harus dikeluarkan dari sekolah. Itulah makanya aku anggap kenakalan Boy itu masih wajar begitu. Anakku itu merokok pun tidak, ya kan. Kalau aku bukan cuma merokok, menggelek pun pernah, ya kan. Makanya aku sampai ambil jabang bayi. Janganlah ada keturunanku yang bandalnya kayak aku gitu. Aku mohon janganlah Tuhan gitu, ampun. Makanya aku banyak belajar dari kesalahan-kesalahan di masa laluku gitu. Aku mau berubah, ya kan. Aku mau anakku menjadi anak yang baik, ya, tidak seperti aku. Makanya yang berubah itu aku. Dan aku masih terus dalam proses belajar sampai sekarang, ya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau anak kalian nakal itu, ya, tidak usah terlampau reaktif kali, ya. Kalau kenakalannya masih dalam tahap yang wajar, itu dimaklumi saja. Tidak perlu didramatisir. Berbeda kalau sudah menyangkut kejahatan, kriminal atau narkoba. Itu tidak boleh main-main. Harus diselesaikan secara tuntas, ya, kalau sudah menyangkut kriminal dan narkoba. Kalau anak kita buat salah, kenapa rupanya? Ya diajari anak supaya bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya diperbaiki lagi. Terus dia bikin salah lagi. Ya diperbaiki lagi. Salah lagi, ya perbaiki lagi. Memang anak itu ya memang ya begitulah, ya, dalam proses. Terlalu buat salah, semua salah. Tapi jangan makin kita salah-salahkan begitu. Salahnya apa? Ya dikasih tahu, salahmu ini. Diperbaiki. Terus salah lagi. Ya memang begitu terus. Jangankan anak-anak, ya. Kita aja sudah setua ini. Masih juga salah. Oni masih tetap ada salahnya begitu. Daripada kalian nanya Oni kenapa anak kalian nakal, bukannya dapat jawaban malah dapat ceramah panjang lebar, ya kan, tak jelas. Mending kalian tanya sendiri anak kalian gitu. Nakku, kenapa sih kok begini gitu. Aku rasa itu lebih baik, ya, daripada tanya Oni, tanya pendeta, tanya ustadz, tanya kenapa anakku nakal gitu, ya kan. Gak tahu, tanya aja anaknya. Sama kayak dokter, ya kan. Kalau kita sakit, terus yang pergi ke dokter suami kita. Wah, istri saya sakit gitu kan. Dokternya bingung siapa mau diperiksa. Ya mesti yang sakit dong yang ditanya gitu. Sama. Jadi kalau anak nakal,
Tanya aja anakmu. Tapi bertanya sama anak memang harus pakai teknik juga ya. Yang pertama, lihat-lihat situasi, lihat-lihat kondisi, lihat-lihat keadaan. Jangan bertanya sama anak atau jangan memberi nasihat sama anak ketika anakmu sedang lapar ya. Terus jangan bertanya atau memberi nasihat sama anak ketika anakmu sedang capek ya, entah pulang dari mana-mana gitu atau ada kerjaannya. Jadi mending ditanya baik-baik, kapan kamu ada waktu, mama mau ngomong gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara sama anak itu empat mata. Jangan pernah menasihati anak di depan temannya atau di depan temanmu atau di depan saudara. Di situ ada opungnya, di situ ada namburunya, di situ ada tantenya, di situ pula kesempatan kau nasihatin anak. Seolah-olah mau kau tunjukkan kau udah paten kali menasihati anak gitu. Jangan, itu malah memalukan anakmu. Lebih bagus dalam empat mata ya. Yang ketiga, bicara sama anak itu tidak usah bertele-tele. Langsung to the point. Jangan lebih dari 2 menit. 1 menit pun sudah cukup. Karena bicara sama anak lebih dari 2 menit tak didengarnya itu. Tak didengarnya. Makanya jangan heran ya. Capek aku ngomong panjang lebar sama anak. Aku tak pernah didengarin nasihatku. Memang dia nggak tahan. Ya, otaknya itu nggak tahan mendengar nasihat lebih dari 2 menit. Ya, jadi percuma. Kau capek ngomong, dia capek dengar. Gak ada artinya. 1 menit cukup. Kau utarakan perasaan. Kalau kau marah, bilang marah. Kalau kau sedih, bilang sedih. Ya. Terus kau marah kenapa harus jelas. Perasaan mama ini sedang marah ini. Karena kemarin kau ini jelas. Atau kalau kau sedih bilang, sedih kali lah mama. Karena semalam ku tengok kau bentak adikmu. Jelas kenapa. Ya kan? Anakmu itu bukan paranormal yang tahu apa isi hatimu. Nggak bisa, harus kau bilang. Kau bilang perasaanmu apa, karena apa, sudah. Habis itu apa mau kau tanya? Kalau selama ini komunikasi tidak berjalan dengan baik dengan anak, ya itu bisa dirubah lah. Tidak ada kata terlambat ya. Karena biasanya pembicaraan orang tua dengan anak itu monolog, bukan dialog. Kalau dialog kan seimbang ya, anaknya ngomong apa, mamanya ngomong apa. Ada tanya jawab yang seimbang ya kan. Tapi kalau kita biasanya monolog. Jadi orang tua begini, kamu begini. Nah, si anak diam. Kalau si anak ngomong, itu dianggap nggak sopan. Bahkan dianggap melawan. Terus nanti kalau komunikasi sama anak itu misalnya kita tanya, kau kenapa begini? Nah, anak menjawab. Kadang-kadang jawaban anak belum habis, kita langsung potong. Itulah kau, makanya begini. Itu membuat anak jadi tidak mau terbuka gitu. Seharusnya kita bisa tahan. Mau saja anakmu bicara tentang perasaannya itu udah syukur. Mau soal salah atau enggak itu nanti. Ya nanti pelan-pelan. Pokoknya kau usahakanlah macam mana anakmu itu mau bicara samamu gitu. Memang tidak gampang, tapi bukan juga hal yang sulit gitu. Lagian itu anakmu. Masa sih sama orang lain kita bisa senyum manis, bisa bicara manis, bisa baik-baik. Kenapa sama anak kita suka bentak-bentak, suka kasar gitu. Muka ketat gitu kan. Kan aneh gitu. Padahal gimana-gimana nanti anakmu yang akan mengurusmu gitu. Bukan orang lain, bukan kawan-kawanmu. Selama kita hidup, kita harus terus belajar ya. Nggak ada kata tamatnya. Apalagi soal anak itu nggak ada tamatnya. Kita harus pahami soal anak kita. Punya anak bukan hanya memenuhi kebutuhan sandang pangannya saja. Tapi kita juga harus tahu, harus paham pribadi anak kita sendiri. Kalau anak yang pemarah, itu biasanya karena dia kurang dipuji. Kalau dia salah, cepat kali makinya. Tapi kalau dia membuat yang benar, kita tidak pernah memuji. Kalau ada anak yang pendengki atau pendendam, itu karena orang tuanya suka membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain. Kalau ada yang cengeng, yang penakut, itu biasanya karena terlampau banyak nasihat dan anak itu sering dibantu. Kalau ada anak yang kasar, itu ya karena memang orang tuanya kasar. Dia sering dikasari, ya tentu anak menjadi kasar. Kalau anak suka berbohong, itu karena dia sering disalah-salahkan ya. Kalau ada anak yang tidak mau terbuka sama orang tuanya, itu karena orang tuanya lebay ya. Suka membesarkan masalah-masalah yang kecil. Makanya anak tidak mau terbuka sama orang tuanya.
dan lain sebagainya. Itu masih panjang lagi ya. Jadi kita harus mengerti anak kita. Jadi kalau anakmu nakal, nggak usah pakali lah, ya kan. Kau pun dulu waktu remaja kayak mana kali rupanya. Jangan-jangan lebih baik lagi anakmu daripada kau. Ya sama kayak Oni, kan masih lebih baik lagi boy daripada aku. Karena kalian remaja biasa ya. Jangankan anak remaja, yang tua bangka pun sekarang banyak yang nakal ya kan. Oni aja pun masih ada nakal-nakalnya juga. Jadi sampai di sinilah dulu kombur-kombur kita ya. Oni mohon dukungannya dengan subscribe channel Oni ini. Bagi yang sudah subscribe, Oni ucapkan banyak terima kasih. Segala komen dan pertanyaan nanti akan Oni baca dan akan aku pilih mana komen atau pertanyaan yang menarik. Dan itu akan menjadi bahan kombur-kombur kita di video mendatang. Tetap semangat, tetap bahagia supaya kita dalam keadaan sehat selalu. Kalau ada kata-kata Oni yang tidak berkenan bagi kalian, ya Oni mohon dimaklumi. Karena memang Oni kayak gitu orangnya.